Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudisadewa menilai kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax tidak akan beri dampak signifikan terhadap laju inflasi ke depan. Sementara itu, menurut pengamat ekonomi mata uang dan komoditas Ibrahim Aswaibi, kebijakan tersebut dilakukan karena harga minyak mentah terus alami kenaikan yang signifikan. Ini karena kan Pertamax tadi pakai buat angkutan barang. Pak, ini dampaknya Pak gimana menjaga agar kuota Pertalite subsidi tidak jebol? Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana, Pak? Tanya Pak Balai, misalnya ada Mekanismenya gimana? Tapi kalau dari Kementerian Keuangan ini kontrol kalau katanya Pak Bahlil. Dampaknya ke inflasi gimana, Pak? Jadi minim atau bagaimana, Pak? Dampaknya limited karena kan bukan buat angkutan umum. Terus pemerintah akan Angkutan barang juga pakai Ada stimulus lagi apa yang Kenaikan harga BBM non subsidi ya Pertamax dan Pertamax Green ini dilakukan ya karena biaya impor energi yang meningkat di tengah gejolak geopolitik di Timur Tengah yang membuat harga minyak mentah terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi penyesuaian harga ini ya dilakukan berdasarkan evaluasi yang berkala yang mempertimbangkan tentang fluktuasi harga minyak. Ya sehingga apa? Sehingga pemerintah langsung membuat satu keputusan guna untuk menaikkan harga BBM Pertamax. Anggaran subsidi transportasi umum yang membengkak membuat Pemprov Jakarta menyerah. Rencana menaikkan tarif bus Trans Jabodetabek akhirnya mengemuka. Tarif Trans Jabodetabek yang saat ini berlaku dinilai sudah tidak rasional karena jarak tempuh dan karakteristik layanan terlalu murah. Seperti bus Trans Jabodetabek rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta yang hanya memberlakukan tarif Rp3.500 sekali tempuh. Oleh karena itu, Pemprov Jakarta akan mengumumkan tarif baru dalam waktu dekat. Tarif yang rencananya akan diberlakukan untuk bus Trans Jabodetabek berkisar antara Rp10.000 hingga Rp15.000. Dan hingga saat ini Pemprov Jakarta masih melaksanakan pembahasan guna memutuskan tarif yang akan berlaku nanti. Tarif murah naik transportasi umum sebentar lagi tinggal cerita pemirsa. Beban subsidi yang membengkak memaksa pemerintah Provinsi Jakarta bakal melaksanakan penyesuaian tarif jarak tempuh dan karakteristik layanan. Rute Blok M ke Bandara Soekarno-Hatta dengan tarif Rp3.500 yang sekarang berlaku dinilai sudah tidak rasional lagi. Kita akan simak laporan Anissa Rizkia bersama juru kamera Eri Nugraha langsung dari Terminal Blok M Jakarta Selatan. Anissa, silakan dengan laporan Anda, Anissa. Ya, Novel dan juga pemirsa, saat ini Pemprov DKI Jakarta terus mengkaji adanya penyesuaian tarif Trans Jabodetabek, terutama untuk jurusan ke kota-kota penyangga seperti ke wilayah Depok, kemudian Bekasi, Tangerang. Kalau dilihat memang masyarakat ini banyak yang menggunakan moda transportasi Transjakarta, terutama dari tempat kami melaporkan ini adalah di kawasan Blok M yang mengarah ke kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Mereka bukan hendak berpergian keluar kota menggunakan pesawat begitu ya, tapi justru mereka ini yang harus bekerja di kawasan sekitaran Bandara Soekarno-Hatta. Dan tentunya tarif yang saat ini masih berlaku flat, yakni senilai Rp3.500. Bahkan sebelum jam 6 pagi, tarif yang dikenakan ini di angka Rp2.000 untuk satu kali perjalanan. Dan itu dirasa memang oleh masyarakat ini sangat terjangkau, yang mana memang biaya hidup di wilayah Jakarta ini cukup tinggi, menjadikan masyarakat pun akhirnya memilih untuk menggunakan moda transportasi Transjakarta. Dan kalau dilihat ya, untuk Noval dan juga pemirsa, saat ini memang sejumlah perjalanan yang menuju ke wilayah Bandara Soekarno-Hatta ini bisa saya katakan
menyatakan di jam-jam sibuk terjadi kepadatan. Namun tadi kami sempat berbincang dengan sejumlah warga yang menyatakan bahwasannya ada sebagian warga yang setuju karena memang sejak diresmikannya Trans Jabodetabek ini belum ada kenaikan sama sekali. Itu artinya sudah lebih dari 20 tahun tarif ini diberlakukan, dan mereka berharap apabila nantinya akan ada kenaikan harga, tentunya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menambah perbaikan layanan dan juga jumlah koridor dan juga armada. Namun sebagian masyarakat juga ada yang tidak setuju, Noval dan juga pemirsa, dengan adanya kenaikan tarif yang dinilai ini memberatkan, dan tentunya ini bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah agar nantinya bisa memberikan harga sesuai dengan kemampuan masyarakat. Untuk sementara saya kembalikan kepada Noval yang ada di studio. Ya baik, terima kasih Anissa Rizky atas laporan Anda dari halte Bundaran HI Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali Anissa. Rekaman CCTV menunjukkan saat aksi penyiraman air keras terhadap seorang aktivis kontras Andri Yunus terjadi di jembatan Jalan Talang Senen, Jakarta Pusat. Korban yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba histeris sambil menjatuhkan kendaraannya. Diduga korban merasakan panas terbakar akibat disiram air keras oleh dua pria tak dikenal yang berboncengan sepeda motor. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 11 malam saat korban akan pulang ke rumah usai mengikuti kegiatan di gedung YLBHI Jakarta. Korban pun harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka bakar hingga 24%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lain. Rismon Syanipar menjawab semua tuduhan Roy Suryo terkait dugaan ijazah Jokowi. Rismon mengaku sudah melakukan kajian mendalam dan menuangkan seluruh bukti dalam sebuah buku. Tak gentar dilaporkan Roy Suryo. Datangi Polda Metro Jaya, Rismon membawa serta buku barunya yang berjudul Monografi Otentifikasi Ijazah Jokowi. Rismon menyebut menggunakan perbandingan foto Jokowi di ijazah dengan foto saat Jokowi menjadi presiden dan cocok. Tidak hanya foto, Rismon juga membandingkan ijazah Jokowi dengan ijazah rekan-rekan satu angkatannya di UGM. Nah, di situ ada bab 1 uji emboss dan watermark. Di sini saya buktikan bahwa bukan hanya pada ijazah Pak Joko Widodo yang di-upload oleh Dian Sandi Utama yang ada emboss dan terdeteksi emboss dan watermark, tetapi rekan-rekan satu angkatannya pun Sri Murti Ningsi, Hardianto, ya kan, Pronojiwo, bahkan Bambang, ijazah Bambang yang dipakai sebagai dipakai di persidangan CLS Solo juga memiliki itu emboss dan watermark. Jadi confirm. Ketika kita melakukan sejumlah metode, maka kita perbandingkan juga dengan sejumlah data masukan. Rismon meminta Roy Suryo CS menanggapi semua bukti dengan cara ilmiah melalui buku. Rencananya buku monografi otentifikasi ijazah Jokowi ini akan disebarkan ke perpustakaan-perpustakaan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pradi Bersatu kembali mendesak Polda Metro Jaya agar segera menahan Roy Suryo, tersangka kasus pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Pradi Bersatu yang diwakili sekjennya Ade Darmawan mendatangi Polda Metro Jaya pada Selasa siang. Dan kali ini Pradi Bersatu membawa surat permohonan tahap 2 agar dilakukan penahanan terhadap Roy Suryo. Seperti diketahui, Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo.